Halo sahabat berbagi, kita ketemu lagi di channel Caragun. Bagaimana seorang pemimpin tidak korupsi? RT, RW, lurah, kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Bagaimana supaya tidak korupsi dan tidak melakukan hal-hal yang salah dan bertabrakan dengan masyarakat? Loh, di atas kan sudah pada kepala lintar sebenarnya. Ambil contoh, kepala desa sekarang 6 tahun, ya, 6 tahun kepala desa, ya, tapi masih bisa dipilih. Kalau menurut ilmu saya, ya, kenapa wali kota tidak dibuat 7 tahun misalkan, atau 6 tahun, bupati 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, gubernur samakan saja, presiden samakan saja, dan hanya satu periode, nggak ada lagi tuh ngumpul-ngumpul harta untuk nyalonkan kembali, nggak ada. Dan dia bisa mencalonkan kembali setelah terhalangi oleh calon berikutnya. Dijeda dulu seperiode, kalau perlu 2 periode. Pertama, unsur keadilan, para pemimpin hebat-hebat di Indonesia kebagian rata. Semua yang potensi jadi, tidak dikuasai 35 tahun, tidak dikuasai 10 tahun, tidak dikuasai bla bla bla. Kebagian toh? Ya. Orang tidak lagi akan mengumpulkan, mencuri, menghalalkan segala cara untuk mencalonkan kembali. Nggak akan. Karena nggak bisa mencalonkan, nggak boleh mencalonkan. Jadi sistem ini harus dirubah. Jadi sistem ini masih sedikit punya andil di dalam korupsi. Makanya harus berani bikin terobosan atau ya bikin 7 tahun. Kenapa harus 7 tahun tidak 5 tahun? Ya silakan 5 tahun juga. Cuma biasanya kalau 5 tahun itu kurang, dalam membangun ini kurang waktu. Ya, izin ya, saya pernah jadi pimpinan Dewan Indonesia di Adeksi itu. Ya. Jadi saya tidak sembarangan ngarang. Ini sudah hasil sedikit kajian. Saya di Dewan 15 tahun. Ya. Jadi untuk membuat para pejabat tidak korupsi salah satunya itu. Kedua, ya, kenapa masih menguasai proyek? Bupati, wali kota, gubernur masih menguasai proyek. Ya, yang namanya menguasai proyek, akan punya peluang untuk melakukan kesewenang-wenangan. Kepala dinas masih diangkat oleh bupati, oleh gubernur, oleh wali kota. Deal-dealan lah di saat pengangkatan itu. Akhirnya tidak melihat kualitas, tapi melihat siapa yang bayar. Bisa begitu, walaupun tidak semua. Loh, memang tidak semua. Hampir semua. Sekarang itu bupati, wali kota ditangkap. Gubernur juga ada ditangkap. Loh, sistemnya yang membuat peluang begitu. Kenapa sistem membuat peluang seperti itu? Ya. Inspektorat ada di dalam. Dulu pernah inspektorat mau dari pusat. Kenapa inspektorat di situ tidak tegas ketika 3 kali melakukan kesalahan di depan inspektorat di dalam? Misalkan di situ wali kota sudah dikasih 1 punishment. Kalau perlu diberhentikan dengan syarat-syarat tertentu. Ini kan longgar. Maka dibuat sistem itu. Ya. Jadi terus sekarang masih dipilih oleh rakyat, oleh umum. Dipilih oleh rakyat umum. Apa iya semua rakyat sudah pinter bahwa si A adalah kualitas, kapabilitas mumpuni untuk jadi pemimpin? Apa iya semua rakyat sudah berpemikiran ke situ? Di Indonesia rata-rata pemikiran ilmu orang itu kan baru sampai di SMP. Apa iya saya ngangkat si Anu karena memang pinter, jago, hebat, bisa memimpin? Saya yakin tidak semua rakyat bisa begitu.
Banyak rakyat yang berpikir karena memberi sembako, karena memberi uang, karena saudara, karena memberi proyek, karena menjanjikan proyek, karena menjanjikan jabatan, bla 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 bla. Kan udah nggak sehat itu. Coba dibuat sistem dan mekanismenya agar tidak tergiring ke arah itu. Jadi mudah, kalau menurut saya mudah aja kalau mau. Cuma masalahnya tahap pemikirannya baru sampai di membuat aturan untuk kepala desa. Belum mampu di bupati dan camat karena undang-undang masih berebut. Belum mampu memberikan jabatan di gubernur, masih berebut. Belum mampu membuat sistem jabatan kepada presiden, masih berebut, sangat kental sekali dengan perebutan-perebutan politik penguasaan di DPR pusat ini. Berebut. Nah, jadi masih banyak kepentingan. Ini maunya begitu, ini maunya begini. Peluang untuk A bagus untuk ini. Ketika keputusannya B bagusnya untuk ini. Berebut, voting-votingan akhirnya. Nggak beres-beres, Bung. Ya. Makanya saran saya, sok bijak. Bener nggak ini mau menegakkan bangsa ini, negara ini, ya dengan tanpa korupsi. Jangan cuma anti korupsi, siap untuk tidak korupsi. Lah, hukuman yang berat aja buat COVID. Sekarang siapa yang korupsi COVID, bansos COVID, ya diembat juga kan. Sudah repot lah. Jadi kalau menurut saya, pejabat para pimpinan ini jangan berbanding lurus dengan menguasai proyek. Bukan di wilayah itu sebenarnya. Kalau sudah main proyek, main harta karun sudah. Dan kenapa masih berebut mau jadi wali kota? Kenapa masih berebut? Kenapa berebut masih mau jadi gubernur? Dan seterusnya. Ya artinya ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya, terbuktilah ya. Sekarang suka miskinnya udah dipenuhi para pejabat kan. Nah, mau seperti itu terus. Mau nambah lagi bangunan Sukamiskin, mau ditambah luas lagi bangunan Sukamiskin. Tidak sedikit tempat tahanan itu juga ladang bisnis yang terlarang kan, banyak terbukti. Ya kita bicara apa adanya kan. Nah begitulah. Jadi coba diciptakan sedari awal mungkin ini. Coba pada menyadari, pada mengalah ya untuk kebesaran bangsa ini. Jangan sampai negara kaya, bangsa belum kaya. Kan gitu. Ya, jadi yuk kita atur sistemnya ini seperti apa. Ya, saya rasa bisa. Jadi bukan akan mampu menghilangkan sama sekali kesalahan, kedoliman atau korupsi segala macam, tapi minimal meminimalisir permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi hanya gara-gara sistem yang diciptakan dan diputuskan hasil berebut. Jadi banyak cerita katanya kalau anak nggak benar katanya diciptakannya dari tanah sengketa. Nah ini juga sama, keputusan undang-undang yang dibuat dari persengketaan. Kalau persengketaannya positif untuk kemaslahatan semua, saya clear saja. Persengketaannya ini kan persengketaan berebut kepentingan. Ya inilah hasilnya, nggak beres-beres. Ini kajian saya. Ya, jadi ayo kita berubah sistem, kita coba tingkatkan aturan ini dinamis. Ya bahwa lakukan perubahan. Sudah ratusan orang ahli hukum pidana, ratusan orang ahli hukum tata negara, ratusan orang ahli hukum, ahli agama, ahli dan sebagainya. Sok. Ya. Dirembukan di situ. Ya. Jadi jangan seperti ILC. Makanya ILC berhenti kan? Karena hanya untuk menjudgment tanpa ada rekomendasi yang bisa disampaikan. Karena ya itu ada kepentingan lain itu. Ya. Maaf ya. Ini demi perbaikan semua pihak. Demi cinta tanah air, ingin menyelamatkan anak cucu kami. Jangan sampai kita sudah tua ini mewarisi anak cucu kita dengan sistem yang salah. Yuk kita rubah. Ke depan mau seperti apa? Kita kaji bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.